Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang uji independen sampel t-test. Di sini saya Tiara Anggraini Maufiroh dengan teman saya Elvia Desi Syakbani. Oke, langsung saja. Kita mulai. Yang pertama, pengertian uji independen sampel t-test, yaitu salah satu cara untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan atau tidak. Kemudian, rumus uji independen sampel t-test atau uji T. Menggunakan rumus T hitung, yaitu X1 dikurangi X2 dibagi akar N1 dikurangi 1 dikali S1 ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 per N1 plus N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, kemudian tutup kurung. Jadi di sini diketahui N adalah jumlah responden kelompok. N ini jumlah responden kelompok 1, yang N2 jumlah responden kelompok 2. Kemudian X ini adalah rata-rata skor atau nilai kelompok. Jadi rata-rata skor 1, data 1, kemudian rata-rata skor data 2. Selanjutnya S adalah standar varian data 1 dan standar varian data kedua. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh. Di sini ada contoh. Kita asumsikan peneliti mempunyai dua kelompok sampel yang masing-masing terdiri dari 10 responden sebagai berikut. Ini adalah skor hasil penelitian. Jumlahnya ada 10 responden. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian pembahasannya, langkah pertama yaitu cari nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel. Jika dengan cara manual, bisa dengan menggunakan cara jumlah skor kelompok I atau jumlah responden. Dan jika berbantuan software Microsoft Excel, bisa menggunakan rumus average. Berdasarkan langkah tersebut diperoleh. Nah, ini ada skor rata-rata kelompok eksperimen. Ya, rata-rata skor eksperimen. Nah, dari 76 sampai 76 ini, data 1 sampai data 10 kita jumlahkan, kita hitung rata-ratanya. Menggunakan Excel, rumus Excel yaitu average. Sama juga dengan skor rata-rata kelompok kontrol. Nah, kita jumlah dari nomor 1, data 1 sampai data 10, 87 sampai 67. Nanti ketemu hasilnya, yaitu skor rata-rata kelompok eksperimen sama dengan 69,2000. Kemudian skor rata-rata kelompok kontrol sama dengan 69,6000. Oke. Nah, selanjutnya kita cari nilai standar variance atau simpangan baku. Jika menggunakan software Microsoft Excel, gunakan rumus function stdef. Berdasarkan perhitungan dengan Microsoft Excel, diperoleh nilai standar variance-nya sebagai berikut. Ini yang pertama standar hasil dari standar variance kelompok eksperimen. Ketemu 13,17236, sedangkan standar variance kelompok kontrolnya ketemu 11,72083. Nah, cara menghitung standar variance melalui Microsoft Excel, caranya yakni ini kan sudah ada rumusnya, rumus function stdef. Nanti kalian masukkan di Microsoft Excel-nya sama dengan stdef buka kurung yang kita hitung kelas eksperimen terlebih dahulu. Kita blok nomor 1 sampai data yang ke-10, lalu enter, dan akan muncul hasil standar variance-nya. Ini 13 dan sekian. Lalu cara untuk menghitung standar variance kelas kontrol sama caranya kayak tadi. Nah, setelah semua nilai diketahui, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan Mbak Tiara tadi. Rumusnya kan T hitung sama dengan sekian. Nah, kita masukkan T hitung sama dengan X1
kurangi X2. Tadi X1, X2 nya kan sudah diketahui. 69,2000 dikurangi X2 nya 69,6000 dibagi akar N1 nya kan 10 tadi dikurangi 1, lalu S1 nya standar deviasinya kan sudah ketemu yang kelas eksperimen tadi, kita masukkan, lalu ditambah N2 nya 10 dikurangi 1, terus standar deviasinya kita masukkan lagi, dibagi N1 plus N2 kurangi 2. N1 10, N2 nya 10 tambah kurangi 2. Lalu dikali 1 per N1 plus 1 per N2 dikali 1 per 10 plus 1 per 10. Nah, T hitung sama dengan 69,2000 dikurangi 69,6000 ketemu min 0,4000 dibagi akar 10 kurangi 1, 9. Nah, ini maaf ya ada kekeliruan atau typo saat menghitung. Ini turun 16, sekian ini turun, tambah 10 kurangi 1, 9, lalu ini turun, dibagi 10 tambah 10 kurangi 2 sama dengan 18. Nah, lalu dikali 0,2. Maka T hitung sama dengan min 0,4000 dibagi akar T hitung sama dengan min 0,4000 dibagi ini hasil perkalian dari 16, ini tadi ya dikali 9 hasilnya 118, sekian tambah ini hasil perkalian dari ini dibagi 18 turun dikali 0,2, maka T hitung sama dengan min 0,5669. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh T hitung sama dengan tadi ya, min 0,5669, lalu DF-nya 8. Nah, 8 ini dari mana? Dari hasil pengurangan dari banyaknya data dikurangi banyaknya variabel. Jadi 10 kurangi 2 sama dengan 8. Nah, banyaknya variabel ini dari kelas eksperimen sama kelas kontrol tadi kan 2. Lalu di sini ada probabilitas sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, nilai T tabelnya 2,30600. Nah, cara mencari T tabel, kita buka T tabelnya. Tadi kan probabilitasnya ketemu 0,025, lalu DF-nya kan 8. Kita cari 0,025 di 8. Nah, ini ketemu 2,30600. Nah, untuk mengetahui apakah nilai T hitung signifikan atau tidak, konsultasikan dengan tabel T tadi. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Nah, dari data tersebut, maka 0,5669 lebih kecil dari 2,30600 karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.